Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 12 episode 30. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Malam hari pun telah tiba dan konvoi dari klan Gu kali ini juga telah berhenti untuk mendirikan perkemahan. Posisi mereka pada saat ini jauh berada di dalam pulau roh misterius. Dan ada semakin banyak binatang iblis di dalam hutan yang primitif ini. Oleh karena itu, setiap pertahanan dari camp klan Gu kali ini juga ditingkatkan. Banyak para penjaga yang melakukan patroli malam hari. Dan sebagian juga ada yang memasang jebakan jika suatu saat ada serangan dadakan. Sementara Lido sendiri pada saat ini sedang duduk di samping kereta kuda. Dia pun melirik ke tengah-tengah halaman perkemahan tempat para anggota klan Gu berkumpul. Di tempat itu, suasananya cukup hidup. Namun Lindong tidak memiliki niat sama sekali untuk bergabung dengan mereka. Karena Lindong sadar diri bahwa orang-orang dari klan Gu ini tidak menyukai dirinya. Maka Lindong memilih untuk menyendiri daripada dilecehkan. Tiba-tiba saja Lindong menutup matanya dan dia mengambil posisi untuk berkultivasi sambil berkata, "Sidra di dalam tubuhku sekitar 50-60% sudah pulih. Energi kehidupan yang samar-samar di dalam pil Xuan Yuan benar-benar cukup bermanfaat untuk kesembuhan diriku. Sepertinya aku akan pulih dengan lebih cepat jika aku bisa mendapatkan lebih banyak pil itu. Selain itu, aku juga bisa meminjam kekuatannya untuk mencoba menerobos ke tahap 9 Nirwana." Ketika memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Lindong menggelengkan kepalanya karena dia tidak tahu dari mana dia akan bisa mendapatkan kembali pil Xuan Yuan. Karena 500 pil Xuan Yuan pemberian dari Guya sudah dipakai oleh Lindong dan hanya tinggal beberapa ratus saja. Dan saat ini Lindong juga tidak mungkin untuk meminta kembali pada Guya. Meskipun gadis itu sangat baik, namun Lindong juga tidak berniat untuk memanfaatkan kebaikannya. Tiba-tiba saja suara Guya pun muncul di samping Lindong dan dia berkata, "Kakak Lindong." Setelah Lindong menoleh, Guya pun pada saat ini menawarkan beberapa daging panggang untuk Lindong sambil tersenyum dan wajahnya benar-benar cantik. Di sisi lain, Lindong pun tersenyum balik pada Guya dan dia pada saat ini memiliki kesan yang baik pada gadis polos yang sederhana ini. Setelah Lindong mengambil daging panggang pemberian dari Guya, dia pun pada saat ini memakannya sambil mengatakan, "Guya, kamu jangan terlalu jauh dariku malam ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Guya pun sedikit terkejut. Dia tidak paham kenapa Lindong tiba-tiba berkata seperti itu. Melihat keterkejutan di raut wajah dari Guya, Lindong pun tersenyum lalu dia mengatakan, "Ikuti saja perintahku." Namun pada saat ini Lindong tidak memberikan penjelasan apapun karena sekarang Lindong memiliki firasat yang buruk tentang klan Wei yang mereka temui siang tadi. Selain itu, orang berpakaian hitam di belakang Wei Song juga telah memberikan perasaan yang sangat berbahaya bagi Lindong. Jika sampai orang itu melakukan serangan, maka hal itu akan benar-benar merepotkan untuk klan Gu ini. Dan di sisi lain, Lindong benar-benar tidak peduli dengan para anggota klan Gu yang lainnya. Yang dipedulikan oleh Lindong saat ini hanyalah keselamatan dari Guya dan dia akan habis-habisan untuk melindungi gadis ini karena di dalam klan Gu hanya Guya yang baik pada Lindong dan mau merawatnya sampai sembuh. Guya pun dengan patuh dia berkata, "Baik kakak Lindong, aku akan selalu di sampingmu." Setelah mengatakan hal ini, Guya pun tidak berkata apa-apa lagi. Sementara Lindong, dia segera mengusap kepala gadis muda itu. Ketika melakukan hal ini, tiba-tiba saja Lindong teringat dengan Cintan dan juga Huan Huan. Di dalam hati, Lindong pun bertanya, bagaimana keadaan Huan Huan dan juga Cintan saat ini. Cahaya bulan yang redup malam ini menerangi perkemahan dari klan Gu dan banyak penjaga. Mereka berkeliling di sekitar melakukan patroli dan suasana di dalam perkemahan ini benar-benar cukup sunyi karena sebenarnya semua orang telah tertidur. Sementara di sisi lain, Lindong pada saat ini bersandar di pohon yang besar sambil menggigit daun di mulutnya. Dalam sesekali, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah kereta yang ada di dekatnya. Karena di dalam kereta itu ada Guya yang sedang tertidur. Dan tiba-tiba saja, wow,
suara auman yang keras pun terdengar. Hal itu membuat kedamaian di tempat ini tiba-tiba menghilang. Tatapan mata dari Lindong kini telah menajam, lalu dia bergumam, "Seperti yang aku harapkan. Pada akhirnya mereka datang juga." Tidak lama setelah itu, blur, suara ledakan yang keras pun juga telah terjadi. Setelah itu, Lindong bisa merasakan bau darah yang tiba-tiba saja keluar dari dalam hutan, di mana pada saat ini banyak pasang mata binatang iblis telah berkumpul untuk menyerang ke dalam perkemahan dari klan Gu ini. Pergantian peristiwa yang mengejutkan ini membuat penjaga langsung berteriak, "Semuanya bangun, ada serangan binatang iblis!" Ketika teriakan itu terdengar, orang-orang dari klan Gu yang tadinya tertidur, mereka pun semua langsung terbangun. Dan pada akhirnya, suasana kacau telah terjadi di dalam camp klan Gu kali ini. Tidak lama kemudian banyak sosok binatang hitam benar-benar telah menyerbu perkumpulan klan Gu dari dalam hutan, yang pada akhirnya beberapa penjaga dari klan Gu pun tubuhnya terkoyak oleh binatang iblis itu. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, banyak binatang iblis yang telah mengepung perkumpulan dari klan Gu ini. Hal itu membuat Guyan menajamkan matanya lalu berkata, "Sialan, mereka sebenarnya adalah binatang iblis tanduk batu." Setelah mengatakan hal ini, ekspresi di wajah Guyan benar-benar terlihat muram, karena dia sangat tahu bahwa binatang iblis tanduk batu memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Dalam bentuk dewasa, mereka sebanding dengan seseorang yang berada di tahap nirwana ke-8. Tiba-tiba saja salah seorang dari klan Gu, dia lalu berteriak, "Kenapa binatang iblis tanduk batu ini tiba-tiba menyerang kita? Padahal kita tidak memprovokasi mereka. Dan kenapa binatang iblis ini menyerang kita pada saat kita semua sedang tertidur?" Guyan pun tidak menjawab perkataan itu. Yang dia lakukan pada saat ini hanya memberikan perintah pada semua anggota klan Gu. Semuanya segera bentuk formasi besar. Mendengar teriakan dari Guyan, para anggota dari klan Gu, mereka buru-buru berkumpul, dan kemudian energi Yuan yang sangat megah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Beberapa binatang iblis yang memasuki perkumpulan ini, mereka pun langsung terbunuh oleh formasi yang telah diciptakan anggota dari klan Gu. Dalam sekejap saja, pertempuran juga telah terjadi di tempat ini. Hal itu menyebabkan camp dari klan Gu benar-benar dipenuhi dengan bau darah. Di sisi lain, ekspresi Lindong masih terlihat tetap tenang ketika dia bersandar di batang pohon yang besar. Kali ini, Lindong tidak memiliki niat untuk campur tangan dan membantu klan Gu. Namun tiba-tiba saja, seekor binatang iblis tanduk batu keluar dari dalam kegelapan dan menyerbu ke arah kereta yang di dalamnya ada Guya. Guya yang bisa merasakan serangan ini tiba-tiba saja wajahnya memucat, dan dia segera mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya sebagai upaya untuk menghentikan binatang iblis yang akan menyerang dirinya. Namun sesaat kemudian, sebuah cahaya keemasan tiba-tiba saja mengenai binatang iblis tanduk batu yang akan menerkam Guya. Cahaya keemasan itu menembus kepala binatang iblis dan membuatnya berlubang. Dalam hitungan detik, binatang iblis tanduk batu itu pun terjatuh ke tanah dan kemudian tewas. Karena sebenarnya cahaya keemasan yang telah menyerang binatang iblis itu adalah cincin naga Yuan milik Lindong. Ketika melihat binatang iblis itu telah mati, Lindong yang masih bersandar di batang pohon, dia pun memanggil kembali cincin naga Yuan miliknya. Dalam waktu beberapa saat, Lindong pun mengerutkan keningnya, lalu mengamati binatang iblis yang telah dia bunuh. Dan setelah itu, Lindong berkata, binatang iblis ini ada jejak fluktuasi energi yang misterius di dalam pikirannya. Namun kenapa energi itu tiba-tiba menghilang ketika aku akan melakukan penyelidikan? Tidak lama kemudian, dengan wajah yang cukup pucat, Guya pun berlari dan dia menuju ke arah Lindong. Tatapan mata dari gadis cantik itu benar-benar terlihat sangat panik ketika dia melihat camp dari klan Gu miliknya sudah benar-benar kacau. Karena pada saat ini, lebih dari selusin binatang iblis tanduk batu telah mengepung perkemahan mereka.
Setelah binatang iblis tanduk batu mengepung perkemahan dari klan Gu, tiba-tiba saja Lindong pada saat ini melihat beberapa sosok manusia yang telah keluar dari dalam hutan sambil mengacungkan pedang yang besar. Dan mereka juga menyerbu ke arah perkemahan klan Gu serta mulai melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu. Ketika melihat kejadian ini, Lindong pun semakin penasaran dengan apa yang telah terjadi. Kenapa sosok manusia yang tidak diketahui asalnya itu tiba-tiba saja mulai melakukan serangan. Pada saat ini Lindong bisa merasakan aura ganas di dalam orang-orang yang telah keluar dari dalam hutan. Tapi tatapan mata mereka terlihat kosong, seolah-olah mereka sedang dikendalikan oleh sesuatu. Melihat pemandangan ini membuat Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sungguh kemampuan yang menarik untuk benar-benar bisa mengendalikan binatang iblis dan juga manusia. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah Guya. Lalu dia berkata, "Guya, tutup matamu." Mendengar ucapan dari Lindong, Guya pun ragu-ragu sejenak. Namun pada akhirnya dia menuruti apa yang dikatakan oleh Lindong. Dan pada saat ini Guya benar-benar telah menutup matanya. Setelah melihat Guya menutup mata, Lindong pun tersenyum. Dan ekspresi kejam kini telah terlintas di raut wajahnya. Tiba-tiba saja cincin naga Yuan yang ada di tangan Lindong kali ini mulai mengeluarkan suara dengungan dan berputar-putar dengan cukup cepat. Setelah itu, Lindong pun menjentikan jarinya dan cincin naga Yuan berubah menjadi cahaya yang langsung melesat, kemudian menembus tubuh dari binatang iblis dan orang-orang yang telah dikendalikan itu. Hanya dalam waktu beberapa detik saja, binatang iblis tanduk batu dan juga orang-orang misterius yang melakukan serangan, mereka kali ini telah tewas di tangan Lindong. Karena di hadapan cincin naga Yuan yang sangat tajam, pertahanan mereka tidak akan berguna. Setelah melakukan pembunuhan yang cukup kejam, Lindong pada saat ini mulai berjalan maju. Dia lalu berhenti di depan mayat yang telah dia bunuh. Dan tangan dari Lindong mulai melakukan penggeledahan. Lalu dia mengambil tas Qian Kun dari mayat itu. Dengan energi mental, Lindong segera memindai tas Qian Kun. Lalu sebuah kegembiraan muncul di raut wajahnya sambil berkata, "Di dalam tas ini ada 600 pil Xuan Yuan. Aku tidak boleh menyanyiakan pil Xuan Yuan yang telah dikirim langsung ke depan pintuku." Tidak lama kemudian Lindong segera berkata pada Guya, "Guya, tetaplah kamu di dalam perkemahan ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Guya pun buru-buru membuka matanya. Namun pada saat ini yang Guya lihat hanyalah Lindong yang telah masuk ke dalam bagian hutan yang terdalam. Dengan cepat tubuh dari Lindong pada saat ini menyusuri kedalaman hutan. Tatapan mata dari Lindong sudah benar-benar cukup tajam ketika melihat pemandangan di dalam hutan ini. Karena Lindong bisa merasakan banyak aura yang tersembunyi dan kelihatannya dalang dari kekacauan ini memang benar-benar cukup terampil. Karena dia bisa melakukan sesuatu dengan cukup rapi. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong tiba-tiba saja berhenti. Karena pada saat ini beberapa sosok manusia telah melompat dari kegelapan dan kemudian mereka memberikan serangan yang pada saat ini ditujukan pada titik-titik vital di tubuh Lindong dari segala arah. Ketika menghadapi hal ini, Lindong masih terlihat cukup santai. Tidak lama kemudian, cincin naga Yuan yang ada di telapak tangan Lindong mulai berputar dan hal itu segera berubah menjadi kilatan cahaya yang menyapu kemana-mana. Pada akhirnya, buk 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 buk, cincin naga Yuan milik Lindong benar-benar bisa membunuh orang yang akan menyerangnya dengan sangat mudah. Karena cincin itu adalah sesuatu yang telah diciptakan menggunakan energi dari roh Yuan. Tingkat ketajamannya benar-benar cukup mencengangkan. Ketika Lindong sudah membunuh orang-orang yang akan menyerangnya, dia pada saat ini mulai mengumpulkan semua tas Qian Kun dari sosok-sosok itu. Baru kemudian Lindong pun berjongkok lalu menekan dahi dari si mayat, di mana hal itu membuat Lindong benar-benar terkejut. Yang kemudian Lindong kali ini berkata, "Sepertinya ini adalah kekuatan dari energi mental. Benar-benar orang yang kuat. Dia mampu menggunakan energi mental untuk bisa mengendalikan banyak orang dan juga banyak binatang iblis di tempat ini. Seperti yang aku harapkan, orang-orang dari Laut Iblis Kekacauan
memang benar-benar kuat. Aku sangat tertarik untuk melihat individu luar biasa mana yang mampu melakukan prestasi seperti ini. Setelah mengatakan hal ini, Lido tiba-tiba saja berdiri dan tubuhnya melesat dengan cepat ke bagian hutan yang terdalam. Di dalam perjalanan menuju bagian terdalam dari hutan, sekali lagi Lido menemukan banyak sosok manusia yang tiba-tiba menyerangnya. Namun orang-orang ini tidak terlalu kuat dan mereka hanya berada di tahap 5 atau 6 nirwana. Hal itu tidak menimbulkan sebuah ancaman bagi Lindong. Selain itu, orang-orang yang telah melakukan penyerangan ini, kesadaran mereka juga telah dihilangkan. Dan mereka benar-benar tidak berbeda dengan seorang zombie. Maka dari itu, Lindong tidak menunjukkan belas kasihan apapun. Cincin naga Yuan yang dia kendalikan langsung membunuh siapapun yang dia temui. Dan selanjutnya, Lindong juga mengambil pil Xuan Yuan milik mereka. Tiba-tiba saja, Lindong pada saat ini merasakan bahwa keberadaannya telah diketahui oleh seseorang. Karena pada saat ini, Lindong bisa merasakan banyak binatang iblis yang telah dikendalikan dan juga sosok manusia segera mengepung Lindong dari segala arah. Hal ini membuat Lindong berkata, ternyata aku sudah ketahuan ya. Setelah mengatakan hal ini, sekali lagi Lindong menjentikan jarinya dan cincin naga Yuan melesat kemanapun sesuai dengan pikiran Lindong. Tidak lama kemudian, dengan kendali pikiran milik Lindong, kali ini cincin naga Yuan telah berubah menjadi 8 pedang dan juga membentuk jaring berwarna keemasan yang lebat. Dalam sekejap saja, orang-orang yang telah mengepung Lindong kali ini telah berubah menjadi daging cincang. Setelah selesai membantai banyak orang, kini Lindong sekali lagi melompat ke udara dan dia pun mulai terbang. Pada saat yang sama, 8 pedang yang telah dia ciptakan menggunakan energi dari roh Yuan kali ini berubah bentuk kembali menjadi cincin naga Yuan. Dan hal itu segera melesat di bawah kaki Lindong, di mana pada saat ini Lindong pun terbang menggunakan cincin naga Yuan miliknya. Hanya dalam waktu beberapa detik, pada akhirnya Lindong bisa keluar dari dalam hutan yang lebat. Tubuh dari Lindong juga telah dilindungi oleh cahaya hijau ketika dia baru saja keluar dari dalam hutan. Setelah itu, tubuh dari Lindong pun mendarat di atas batu yang besar. Dia pun segera mengangkat kepalanya untuk melihat bukit yang ada di depan sana. Karena di tempat itu pada saat ini ada sosok manusia yang menggunakan jubah berwarna hitam dan duduk dengan tenang di atas bukit. Sementara tatapan matanya terlihat cukup dingin ketika melihat kedatangan dari Lindong. Karena sebenarnya pemuda berpakaian hitam ini adalah pemuda yang telah dilihat Lindong pada saat kedatangan Wei Song dan juga orang-orang dari klan Wei. Orang berpakaian hitam itu tidak basa-basi lagi. Dia pada saat ini langsung memancarkan aura membunuh yang sangat besar di dalam matanya ketika melihat Lindong. Lalu dia berkata, sebenarnya ada orang yang telah sukarela datang untuk mati. Setelah dia berkata seperti ini, sebuah kekuatan agung yang tidak terlihat pada saat ini langsung menyapu ke arah Lindong. Ketika merasakan hal ini, Lindong pun tersenyum karena dia bisa merasakan kekuatan yang cukup familiar. Dan Lindong lalu berkata, dugaanku memang benar. Ternyata ini memang energi mental. Setelah mengatakan hal ini, sinar cahaya hijau di dalam tubuh Lindong ini bersinar dengan cukup terang. Dan setelah itu, Lindong pun melakukan pukulan ke depan. Pada saat yang sama, raungan naga pun terdengar dan langsung menghancurkan energi mental yang telah menyerang ke arahnya. Yang kemudian, tanah di tempat ini dalam sekejap saja bergetar dengan hebat. Dan tiba-tiba saja, beberapa ratus kaki bukit-bukit kecil yang ada di tempat ini sebenarnya telah melayang. Dan hal itu segera meluncur ke arah Lindong. Karena energi mental dari pemuda berpakaian hitam itu sebenarnya telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Tubuh dari Lindong yang sekarang sudah melayang di langit ketika menghadapi serangan dari pemuda berjubah hitam. Dia pun segera melonjakkan cahaya hijau yang ada di tubuhnya. Dalam sekejap saja, kedua lengan milik Lindong pada saat ini telah berubah menjadi lengan naga. Setelah itu, Lindong pun melemparkan satu demi satu
dan dengan paksa menghancurkan semua bukit yang dikirimkan oleh pemuda berjubah hitam. Pemuda berbaju hitam itu pada saat ini cukup terkejut ketika Lindong benar-benar mampu menghancurkan seluruh serangan yang telah dia kirimkan. Dan kemudian pria itu pun berkata, "Kekuatan mentalmu cukup kuat." Segera setelah itu, pemuda berbaju hitam di tangannya mulai membentuk sebuah rangkaian segel, dan energi mental yang benar-benar dahsyat juga telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja, hal itu segera berubah menjadi bola mata yang aneh dan tingginya beberapa ratus kaki di depan pemuda berbaju hitam. Yang kemudian pemuda itu pun berkata, "Mata asimilasi jiwa, penangkapan jiwa." Setelah mengatakan hal ini, sinar cahaya yang cukup aneh segera melesat keluar dari dalam bola mata. Hal itu segera menuju ke arah Lindong dan kemudian menutupi seluruh tubuh Lindong. Pada saat ini Lindong pun segera merasakan bahwa kesadarannya mulai terkikis oleh sinar cahaya yang telah menutupi tubuhnya. Namun hal itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum pada akhirnya Lindong mendapatkan kesadarannya kembali dan dia mengatakan, "Benar-benar orang yang tidak biasa." Tatapan mata dari Lindong pada saat ini telah menajam. Dia pun segera melemparkan cincin naga Yuan yang ada di tangannya, merobek udara, kemudian menembak ke arah pemuda berpakaian hitam. Ketika melihat serangan dari Lindong, pemuda berpakaian hitam itu pun benar-benar sangat kaget. Lalu dia berteriak, sebenarnya ini adalah senjata roh Yuan. Sang pemuda yang jelas menyadari betapa kuatnya benda ini, dia pun segera mengepalkan tangannya, dan energi mental yang agung segera berubah menjadi tombak energi mental raksasa. Kemudian dia lemparkan, dan akhirnya bung! Hal itu bertabrakan dengan cincin naga Yuan milik Lindong. Tidak lama kemudian, cincin naga Yuan itu sekarang telah kembali melayang ke tangan Lindong. Pemuda berpakaian hitam yang sejak tadi duduk tiba-tiba saja pada saat ini mulai berdiri, dan energi mental yang agung samar-samar telah membentuk sebuah badai tornado yang besar di belakangnya. Bahkan hal itu membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ketika melihat pemandangan ini, raut wajah dari Lindong terlihat cukup serius. Lalu dia berkata, "Energi mental yang benar-benar kuat. Setidaknya orang ini energi mentalnya jauh melampaui diriku." Tidak lama kemudian pemuda berpakaian hitam itu pun mengangkat kepalanya. Raut wajahnya saat ini terlihat cukup pucat sebelum pada akhirnya memberikan senyuman yang bengis pada Lindong sambil berkata, "Bocah, sebenarnya daripada mengikuti jalan menuju surga, kamu lebih memilih untuk menuju neraka. Jika begitu, izinkan aku untuk memurnikanmu menjadi boneka manusia." Ketika mendengar hal ini, Lindong pun mengernyitkan dahinya, dan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya pada saat ini juga telah dia keluarkan. Karena bagaimanapun juga, Lindong merasa bahwa orang itu adalah orang yang sangat berbahaya dan akan sedikit merepotkan jika Lindong harus bertarung habis-habisan di tempat ini dengan orang seperti itu. Karena pada dasarnya kekuatan dari Lindong belum pulih sepenuhnya. Namun pada saat Lindong berpikir seperti ini, tiba-tiba saja energi mental yang agung di sekitar pemuda berpakaian hitam kini telah berangsur-angsur melemah, dan pada akhirnya pemuda berpakaian hitam itu melayang di udara. Lalu dia terbang meninggalkan Lindong di tempat ini. Dalam terbangnya itu, pemuda berpakaian hitam dia mengatakan, "Bocah, anggap saja dirimu kali ini sedang beruntung. Tapi jika kita bertemu kembali, aku pasti akan memurnikanmu menjadi boneka manusia pada saat itu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari pemuda berpakaian hitam benar-benar telah menghilang dari tempat ini. Dan Lindong hanya bisa menyaksikan sosok yang telah menghilang dengan perasaan yang cukup lega. Karena pada akhirnya Lindong tidak jadi melakukan pertarungan yang akan merepotkan dirinya sendiri. Dan pada saat ini, Lindong juga tidak berniat untuk mengejar pemuda itu. Cahaya hijau yang telah menutupi tubuhnya segera ditarik kembali ke dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun kembali berkata, "Berdasarkan tebakanku, seharusnya orang itu memang benar-benar berada di tahap master simbol ilahi, dan dia tidak lebih lemah
dari seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Jika tadi dia berniat untuk bertarung denganku, maka aku juga akan meladeninya. Meskipun diriku tidak memiliki peluang untuk menang, tapi dia tidak akan pernah bisa menghentikanku jika aku ingin kabur. Dan orang itu tampaknya adalah orang yang berada di pihak dari Clan Wei. Dan tujuan mereka datang ke tempat ini juga pasti untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Cepat atau lambat, kemungkinan aku akan bertemu dengannya dan melakukan pertarungan. Sebelum waktu itu tiba, aku harus segera memulihkan kekuatanku pada kondisi puncak. Bau darah yang sangat menyengat kini telah memenuhi perkemahan dari Clan Gu. Dan kekacauan yang sebelumnya sekarang sudah benar-benar mereda. Banyak mayat manusia yang tidak terhitung jumlahnya kini telah ditumpuk oleh orang-orang dari Clan Gu. Dan hal itu juga telah menimbulkan bau busuk yang cukup menyengat. Meskipun pada saat ini kelompok dari Clan Gu telah berhasil menghentikan serangan dari binatang iblis, namun di antara mereka juga telah menderita beberapa luka dan juga kematian. Tapi kerugian ini dianggap tidak terlalu parah. Setelah mereka selesai merapikan perkemahan, beberapa anggota dari Clan Gu pada saat ini telah berkerumun di salah satu sudut dari perkemahan. Tatapan mata mereka melihat pada binatang iblis tanduk batu yang telah terkapar di hadapan mereka semua. Pada saat ini, mayat dari binatang iblis tanduk batu itu memiliki luka berdarah yang mencolok di dalam kepalanya. Jari ramping dari Guyan menyentuh luka yang ada di kepala dari binatang iblis tanduk batu. Lalu dia berkata, binatang ini telah mati dalam satu kali serangan. Para anggota dari Clan Gu lainnya yang mendengar perkataan dari Guyan, tatapan mata mereka benar-benar cukup terkejut. Karena mereka yang telah bertarung dengan binatang iblis tanduk batu benar-benar tahu betapa mengerikannya binatang itu dengan tubuh yang benar-benar keras. Bahkan kekuatan penuh yang mereka keluarkan hanya melukai sebagian kecil pada tubuh binatang buas itu. Dan kemungkinan hanya Guyan yang berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam yang bisa membunuh binatang iblis itu hanya dengan satu serangan. Tapi hal ini jelas tidak dilakukan oleh Guyan. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Guyan melihat Guya. Lalu dia bertanya, Guya, siapa yang telah melakukan hal ini? Ditanya seperti itu oleh kakaknya, Guya pun sedikit bingung. Lalu dia menjawabnya, aku tidak tahu. Sebelumnya kakak Lindong memintaku untuk menutup mata. Mendengar jawaban dari Guya, ekspresi terkejut mulai muncul di raut wajah dari Guyan. Lalu dia berkata, Lindong. Sementara wajah dari Guying kali ini juga telah berubah menjadi cukup jelek. Dan dia pun segera berkata, Guya, jangan omong kosong kau. Orang itu adalah seorang penipu. Setelah Guying berkata seperti ini, tiba-tiba saja Lindong telah keluar dari dalam hutan yang lebat. Dan pada saat ini, banyak orang dari Clan Gu segera melirik ke arah Lindong. Namun ekspresi di wajah Lindong masih terlihat tenang seperti biasanya. Di sisi lain, nafas dari Guyan tampaknya telah melambat ketika melihat Lindong berjalan menuju ke arah mereka. Sementara Guying kali ini tidak berani berkata apapun lagi ketika dia melihat ekspresi acuh tidak acuh dari wajah Lindong. Tidak lama kemudian, Guyan pun buru-buru berteriak, Lindong. Ketika mendengar suara teriakan dari Guyan, Lindong pun menjawabnya dengan nada suara acuh tidak acuh. Ada apa? Para anggota dari Clan Gu yang mendengar jawaban acuh tidak acuh dari Lindong, mereka pada saat ini tidak menunjukkan raut wajah yang kesal. Karena mereka tahu bahwa sepertinya Lindong adalah orang yang sangat kuat, yang selama ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Dan kemudian Guyan pun kembali berkata, apakah semua ini dilakukan olehmu? Hal itu dikatakan oleh Guyan sambil menunjuk binatang iblis yang telah mati di tanah. Lindong kali ini belum menjawab apapun. Tapi tiba-tiba saja Guying lalu berkata, apakah pada akhirnya kita tahu atau tidak bahwa dia yang telah melakukan hal ini hanya dengan satu cara, yaitu mengujinya. Setelah mengatakan hal ini, Guying pun segera melangkah maju dan dia memberikan serangan yang hebat untuk menghantam dada dari Lindong. Melihat serangan yang begitu cepat dari Guying,
Lindong tidak memiliki reaksi untuk menghindar. Dan pada akhirnya, peng! Serangan dari Gu Ying itu benar-benar telah mendarat di dada Lindong. Namun pada saat ini, Lindong tidak bergeming dari tempatnya. Sementara Gu Ying bisa merasakan bahwa tubuh dari Lindong benar-benar sekeras logam. Ketika merasakan hal ini, Gu Ying pun lalu mengatakan tubuh fisik yang sangat kuat. Setelah mengatakan hal itu, Gu Ying pun segera melihat pada ekspresi Lindong yang saat ini sudah berubah menjadi sangat gelap dan serius. Sementara di dalam hati Gu Ying merasakan hawa dingin yang benar-benar tidak enak. Hal itu membuat Gu Ying segera menarik diri untuk mundur dengan cepat. Namun baru saja Gu Ying mundur, tiba-tiba saja Lindong muncul di hadapannya seperti hantu. Dan kali ini dengan cepat Lindong mengulurkan tangannya lalu mencekik Gu Ying. Tatapan mata dari Lindong sekarang telah dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Gu Yan yang melihat hal ini, tiba-tiba saja dia berteriak, "Lindong, jangan gegabah. Gu Ying hanya sedikit ceroboh dan dia tidak memiliki niat buruk padamu." Tatapan mata dari Lindong benar-benar terlihat gelap ketika dia melihat wajah dari Gu Ying yang sudah dipenuhi dengan ketakutan. Aura membunuh juga telah terpancar dari raut wajah dari Lindong. Sementara Gu Ying tidak habis pikir. Biasanya dengan kecantikannya, para pria manapun akan mengikuti perintah yang dikatakan oleh Gu Ying. Namun pada saat ini, kecantikan Gu Ying itu di mata Lindong benar-benar tidak berharga. Yang Gu Ying rasakan hanyalah Lindong yang memiliki niat untuk membunuh dirinya. Di sisi lain, Guya juga sangat terkejut dengan tindakan dari Lindong ini. Lalu dia berkata dengan nada yang cukup lembut, "Kakak Lindong, jangan." Mendengar suara dari Guya, ekspresi gelap di mata dari Lindong pada akhirnya menghilang. Dan selanjutnya, Lindong pun segera melemparkan Gu Ying ke samping. Hal itu dilakukan oleh Lindong sambil berkata, "Jika kamu masih berperilaku buruk lain kali, maka aku tidak keberatan membiarkan klan Gu kehilangan satu keturunan yang tidak berguna." Tubuh dari Gu Ying yang telah dilemparkan oleh Lindong langsung ditangkap oleh beberapa anggota dari klan Gu. Dan leher dari Gu Ying yang putih pada saat ini telah memiliki bekas berwarna hitam dan juga biru. Jelas Lindong yang sudah marah. Dia benar-benar tidak akan menunjukkan belas kasihan meskipun pada seorang wanita sekalipun. Dan saat ini, Gu Ying pun menatap Lindong dengan raut wajah yang benar-benar ketakutan. Sementara Gu Yan, dia segera menatap Lindong dengan ekspresi yang rumit lalu berkata, "Lindong, ternyata kamu memang bukan orang biasa. Karena sangat mustahil jika orang biasa bisa pulih dari cedera yang mengerikan seperti itu." Mendengar ucapan dari Gu Yan, Lindong pun hanya meliriknya lalu berkata, "Orang yang telah menyerang kalian semua malam ini adalah seseorang yang berada di tahap master simbol ilahi, dan dia pasti seseorang yang berasal dari klan Wei." Ketika mendengar ucapan dari Lindong, Gu Yan dan juga orang-orang dari klan Gu, raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek lalu berkata, "Hah? Master simbol ilahi?" Karena mereka semua juga tahu bahwa seseorang yang berada di tahap master simbol ilahi itu setara dengan seseorang yang kekuatan Yuannya berada di tahap kehidupan mendalam. Tidak lama kemudian Gu Yan pun merajut alisnya lalu dia bertanya pada Lindong, "Bagaimana kamu bisa tahu hal ini?" Ditanya seperti itu, Lindong menjawabnya dengan acuh tidak acuh, "Aku baru saja bertukar pukulan dengannya." Mendapat jawaban seperti itu dari Lindong, ekspresi di mata Gu Yan benar-benar cukup terkejut. Sementara anggota klan Gu yang lainnya, mereka pun melongo karena mereka semua berpikir bahwa ternyata Lindong bisa bertarung melawan seseorang yang berada di master simbol ilahi. Tidak lama kemudian, Lindong pun mengatakan, "Tidak ada satu pun dari kalian di tempat ini yang akan menang melawan klan Wei. Dan aku pikir kalian semua harus meninggalkan Pulau Roh Misterius sesegera mungkin." Hal ini dikatakan oleh Lindong karena dia tahu bahwa dalam kelompok ini yang terkuat adalah Gu Yan, dan kekuatannya hanya berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam. Di sisi lain, kekuatan itu hanya setara dengan kekuatan Wei Song. Sementara di belakang Wei Song sendiri ada seseorang yang berada di tahap master simbol ilahi,
yang bahkan Lindong merasa sulit untuk menghadapi orang itu. Mendapat ucapan seperti itu dari Lindong, Guyan pun segera mengerutkan alisnya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Sangat sulit untuk menemukan buah roh kehidupan misterius. Kami tidak akan menyerah di tempat ini." Mendapat jawaban seperti itu dari Guyan, Lindong pun tidak peduli. Dan dia kali ini memilih untuk diam. Bagaimanapun juga, Lindong juga tidak ingin ikut campur di dalam masalah mereka. Apakah klanku ini akan mati atau hidup? Mereka bisa memilih jalan mereka sendiri. Dan Lindong sekarang langsung berjalan menuju kereta karena dia tidak berniat untuk mengobrol dengan orang-orang dari klanku. Ketika melihat sikap dari Lindong, tiba-tiba saja Guyan kali ini berkata, "Kalau begitu bisakah kami meminta bantuan darimu?" Mendapat perkataan seperti itu dari Guyan, Lindong segera menghentikan langkah kakinya. Dia hanya melirik ke belakang lalu berkata, "Kenapa aku harus membantu kalian semua?" Mendapat jawaban seperti itu, Guyan benar-benar terkejut. Lalu dia berteriak dengan marah, "Kami sudah menyelamatkanmu dan sesuatu yang masuk akal jika kami meminta bantuan darimu." Mendapat perkataan seperti itu dari Guyan, Lindong dengan acuh tidak acuh menjawabnya, "Pertama-tama harus aku ingatkan pada kalian semua bahwa yang telah menyelamatkan diriku adalah Guya dan bukan kalian. Meskipun aku telah berada di perkumpulan kalian selama beberapa hari, tidak ada satupun dari kalian yang peduli denganku kecuali Guya. Dan saat ini aku bertanggung jawab penuh atas keselamatan dari Guya. Akan aku pastikan tidak akan terjadi sesuatu pada dirinya. Sementara untuk kalian, berdoalah sendiri-sendiri untuk keselamatan kalian, karena aku tidak berniat untuk melindungi kalian semua." Mendapatkan jawaban seperti itu dari Lindong, ekspresi di wajah Guyan benar-benar berubah menjadi sangat jelek, karena apa yang dikatakan oleh Lindong adalah sebuah kebenaran. Mereka semua selama ini memperlakukan Lindong seperti sebuah sampah dan beban, dan masuk akal jika Lindong saat ini mengatakan hal itu. Ucapan dari Lindong membuat anggota dari klanku saling memandang, dan mereka jelas menyadari kesalahan mereka selama ini karena benar-benar meremehkan Lindong. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini menjadi sangat sunyi karena banyak orang dari klanku merasa tidak berdaya jika harus berhadapan dengan seseorang yang berada di tahap master simbol ilahi. Mereka pada saat ini benar-benar tidak memiliki solusi, dan Guyan juga merasakan sakit kepala ketika Lindong menolak permintaannya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Guyan segera melirik ke arah Guya dan berniat supaya Guya yang berbicara untuk meminta bantuan dari Lindong. Namun dengan cepat Guya menggeleng-gelengkan kepalanya karena Lindong sudah memutuskan untuk tidak mau membantu mereka. Maka secara alami Guya juga tidak akan berani meminta bantuannya. Guyan yang pada saat ini melihat respon dari Guya, dia merasa tidak berdaya. Di dalam kebuntuan ini, tiba-tiba saja Lindong kembali menoleh ke arah Guyan. Lalu dia berkata, "Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin bagiku untuk menolong kalian." Ketika mendengarkan kata-kata ini, Guyan serta orang-orang dari klan Gu segera melihat ke arah Lindong dengan raut wajah yang terkejut. Dan kemudian Lindong pun kembali berkata, "Namun pada saat ini aku menginginkan hadiah dan perlakukan hal itu seolah-olah kalian sedang memperkerjakan diriku." Guyan yang terkejut lalu bertanya, "Hadiah apa?" Dengan senyum yang licik, Lindong pun menjawabnya, 10.000 pil Xuan Yuan. Mendengar kata-kata itu, banyak anggota dari klanku merasa cukup kaget. Mereka pun marah lalu mengatakan, 10.000 pil Xuan Yuan, mengapa kamu tidak pergi saja dan merampok orang-orang yang ada di tempat ini? Lindong pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, dibandingkan dengan buah roh misterius kehidupan, 10.000 pil Xuan Yuan itu tidak ada artinya. Selain itu, jika kalian melakukan pertarungan, kemungkinan setidaknya 50% dari orang-orangmu akan meninggal. Apakah kalian semua berpikir bahwa hidup kalian tidak ada artinya jika dibandingkan dengan 10.000 pil Xuan Yuan? Mendengar ucapan dari Lindong, banyak anggota dari klan Gu segera melihat satu sama lain, dan kemudian tatapan mata mereka pada saat ini melihat ke arah Guyan. Dalam sejenak,
Guyan pun terdiam lalu dia berkata, "Apakah kamu yakin bahwa bantuanmu akan sepadan dengan harga ini?" Ditanya seperti itu, Lindong pun menjawabnya, "Paling tidak, aku akan bisa menghentikan master simbol ilahi itu." Dan Guyan lalu bertanya, "Berapa persen peluangmu?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Lindong pun menjawabnya, "Begitu luka-luka di tubuhku sembuh sepenuhnya, aku memiliki peluang 60% untuk bisa membunuhnya." Mendengar jawaban dari Lindong, orang-orang di klan Gu pada saat ini cukup gempar karena Lindong benar-benar percaya diri memiliki peluang 60% untuk bisa membunuh seorang master simbol ilahi. Bahkan kemampuan seperti itu tidak mampu dilakukan oleh seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Guyan pun terdiam sejenak, lalu dia mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Baiklah, jika kamu benar-benar bisa melakukan hal itu, maka aku akan memberimu 10.000 pil Xuan Yuan sebagai hadiah." Mendengar hal ini, Lindong pun tersenyum. Segera setelah itu dia mengulurkan tangannya di depan banyak orang, lalu berkata, "Bayar dulu sekarang juga." Kelompok dari Guyan tiba-tiba tercengang ketika mereka melihat Lindong mengulurkan tangannya dan meminta bayarannya di awal. Seseorang dari klan Gu tiba-tiba saja berkata, "Kamu bahkan belum melakukan apapun untuk kami lihat. Siapa yang tahu apakah kamu pada akhirnya akan mengambil pil Xuan Yuan itu lalu kabur dari tempat ini." Mendapatkan perkataan seperti itu, Lindong pun kemudian menjawabnya, "Aku sudah bilang pada kalian semua bahwa aku membutuhkan pil Xuan Yuan itu untuk memulihkan diri dari luka-lukaku." Mendengar ucapan dari Lindong, Guyan pun merasa tidak berdaya, yang kemudian dia bertanya, 10.000 pil Xuan Yuan itu bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan pil Xuan Yuan yang diterima oleh generasi muda dari klan Gu kita dalam 1 bulan tidak lebih dari 1.000. Dan sekarang aku akan mencoba mengumpulkannya dari mereka. Bagaimana? Apa kamu bisa menunggunya? Lindong pun segera menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Baiklah." Setelah itu, Lindong berbalik dan dia berjalan menuju kereta. Namun pada saat ini, Lindong pun melirik, lalu dia berkata, "Tapi kamu harus cepat, karena aku sedang berusaha keras untuk segera memulihkan diriku dalam waktu 2 hari ini. Jika tidak, maka aku juga akan sangat kerepotan jika master simbol ilahi itu melakukan penyerangan." Tiba-tiba saja seorang anggota dari klan Gu, dia berkata pada Guyan, "Kakak Guyan, apakah orang ini bisa dipercaya? Meskipun dia kelihatannya terampil, tapi master simbol ilahi bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh orang sembarangan." Kata-kata itu membuat anggota muda dari klan Gu yang lainnya menganggukkan kepala mereka. Jelas mereka pada saat ini sedikit memiliki keraguan di dalam hati mereka tentang Lindong. Namun kebanyakan dari mereka tidak berani bertanya langsung karena ketakutan dengan aura yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Sementara Guyan, dia menjawabnya dengan nada yang cukup lembut, "Binatang iblis yang telah menyerang kita malam ini kemungkinan besar memang telah dikendalikan oleh seseorang. Dan sepertinya hanya seseorang yang telah melatih energi mental ke tingkat master simbol ilahi yang memiliki kemampuan seperti itu. Dari pengamatanku beberapa hari terakhir ini, Lindong tampaknya bukan seseorang yang mengucapkan omong kosong. Apalagi saat ini kita tidak punya banyak pilihan dan kita harus bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan itu. Karena aku akan menggunakan kekuatan dari buah itu untuk maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Jika tidak, maka akan sangat sulit bagi klan Gu kita mencapai apapun di dalam pertemuan bela diri 5 klan yang akan datang." Mendengar perkataan dari Guyan, para anggota klan Gu yang ada di sekitarnya, mereka menganggukkan kepala. Sementara Guyan, dia bernafas dengan pelan. Tatapan matanya melihat ke arah Lindong sambil berkata, "Saat ini, kita hanya bisa percaya bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan master simbol ilahi." Tidak lama kemudian, Guyan pun bergerak dengan cepat untuk mengumpulkan pil Xuan Yuan dari para anggota klan Gu di tempat ini. Dan hanya dalam waktu setengah jam saja, 10.000 pil Xuan Yuan pada saat ini sudah diterima oleh Guyan dan langsung diberikan pada Lindong.
Hal itu membuat Lindong merasa cukup puas. Setelah menerima banyaknya pil itu, Lindong pun berkata pada Guyan, "Kali ini aku akan berusaha membantu kalian semampuku. Karena kalian sudah membayar, maka hal ini telah dianggap sebagai transaksi yang adil." Di sisi lain, sebenarnya Lindong memiliki sebuah pertimbangan lain untuk dirinya sendiri. Karena pada saat ini sebenarnya Lindong juga memiliki keinginan untuk bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Jika dia bertindak sendirian, maka hal itu pasti akan sangat sulit. Namun jika Lindong bergandengan tangan dengan klan Gu, sebaliknya itu akan meringankan beban yang akan dia tanggung. Dan setelah bisa mendapatkan barang itu, maka Lindong bisa membaginya dengan klan Gu tanpa harus ada yang dirugikan. Karena Lindong bukanlah orang yang suka menderita kerugian. Lindong yang telah memegang tas Qian Kun yang berisi 10.000 pil Xuan Yuan, dia lalu berkata, "Dengan 10.000 pil Xuan Yuan ini, seharusnya aku bisa pulih dalam beberapa hari." Lindong segera membuka tas Qian Kun, dan pada saat ini dia bisa merasakan sebuah energi murni yang tidak terbatas darinya. Bahkan pil Xuan Yuan ini mengandung energi kehidupan dan memiliki efek ajaib untuk bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Tidak lama kemudian Lindong pun menjentikan jarinya, dan pada saat ini pil Xuan Yuan segera keluar satu persatu dari dalam tas Qian Kun. Pada akhirnya berputar-putar mengelilingi tubuh Lindong. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam karena dia bisa merasakan energi Yuan yang benar-benar melonjak dari pil Xuan Yuan ini. Tidak lama kemudian Lindong segera mengeluarkan kekuatan pelahap yang langsung melahap pil Xuan Yuan yang mengelilingi tubuhnya. Dengan bantuan dari kekuatan melahap, pada saat ini energi di dalam pil Xuan Yuan bisa dengan cepat mengalir ke dalam tubuh Lindong. Dan cahaya di tubuh Lindong pada saat ini sebenarnya mulai berkedip-kedip, sementara meridian, tulang, dan juga organ dalam yang telah rusak pada saat ini benar-benar telah diperbaiki. Lindong pada saat ini telah memasuki mode pelatihan dan dia tidak akan meninggalkan gerbong kereta selama beberapa hari ke depan. Hal ini akan digunakan oleh Lindong untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Efek dari pil Xuan Yuan ini jauh melebihi harapan dari Lindong. Dengan mengandalkan energi kehidupan yang ada di dalamnya, maka pada saat ini luka di dalam tubuh Lindong telah pulih dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dan tentu saja hal itu juga berkat bantuan dari kekuatan pelahap. Jika orang biasa yang melakukan hal ini dengan banyaknya pil Xuan Yuan seperti itu, tidak mungkin bagi mereka untuk bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Lindong. Karena pada saat ini Lindong bisa langsung menyerap pil Xuan Yuan dan juga energi kehidupan di dalamnya dalam jumlah banyak secara bersamaan. Dan hal itu tanpa meninggalkan pemborosan sedikit pun. Dalam artian, tidak ada energi yang terbuang. Di sisi lain, ketika Lindong sudah memasuki mode pelatihan, tidak ada satupun orang dari anggota klan Gu yang berani mengganggu Lindong. Hanya sesekali Guyan menyuruh Guya untuk mengantarkan beberapa kebutuhan bagi Lindong. Dan pada saat ini, secara bertahap konvoi dari klan Gu sebenarnya telah mendekati bagian terdalam dari Pulau Roh Misterius. Pada saat yang bersamaan, banyak kelompok juga telah muncul di sekitar mereka. Di dalam gerbong kereta, suara dengungan pun pada saat ini terdengar. Dan kekuatan Yuan tanpa batas yang membentuk seperti pusaran air kali ini telah muncul di atas kepala Lindong. Hanya dalam sekejap saja, kekuatan Yuan itu benar-benar masuk seluruhnya ke dalam kepala Lindong. Hal itu membuat cahaya hijau juga mulai berkelap-kelip di tubuhnya. Tidak lama kemudian mata Lindong yang telah tertutup pada saat ini perlahan telah terbuka. Dan tatapan mata dari Lindong benar-benar cemerlang. Hal itu menunjukkan di dalam tubuhnya terdapat kekuatan yang besar. Seteguk udara hitam kini juga telah dimuntahkan dari dalam mulut Lindong. Karena pada saat ini Lindong benar-benar bisa merasakan bahwa tulang-tulangnya yang retak telah kembali seperti semula. Bahkan ada raungan naga yang berasal dari dalam tubuhnya. Lindong pun tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya dengan erat lalu dia berkata, "Pada akhirnya luka-luka di dalam tubuhku telah benar-benar sembuh sepenuhnya."
Namun sebenarnya hal ini belum selesai. Setelah mengatakan hal itu, Lido bisa merasakan bahwa kekuatannya telah mencapai tahap puncak dari Nirwana ke-8. Jelas pada saat ini Lido memiliki kualifikasi untuk bisa menembus ke tahap 9 Nirwana. Tiba-tiba saja Lido mengayunkan tangannya dan 4000 pil Xuan Yuan yang tersisa di dalam tas Qian Kun kini telah keluar sepenuhnya. Hal itu segera dituangkan oleh Lindong ke dalam pusaran yang ada di atas kepalanya. Dalam sekejap saja 4000 pil Xuan Yuan itu telah melebur dan berubah menjadi sebuah energi yang pada saat ini masuk ke dalam kepala Lindong. Pada akhirnya beng beng, sebuah ledakan terdengar dari dalam tubuh Lindong, dan tiba-tiba saja kulit tubuh Lindong pada saat ini mulai dengan cepat berubah menjadi warna merah. Bahkan tatapan matanya juga memiliki warna api yang benar-benar menyala. Gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang sangat liar segera menyebar dari dalam dan luar tubuh Lindong. Hal ini membuat Lindong tersenyum, lalu dia berkata, kesengsaraan Nirwana ke-9 pada akhirnya datang juga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah kekuatan Lindong jika dia sudah sampai pada tahap 9 Nirwana? Karena sepertinya Lindong akan sekali lagi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.